Kembali berjumpa bersama dengan channel Remember Me 74 ya. Sebelumnya saya ingin mengatakan atau mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadiran daripada teman-teman semua pada channel yang saya miliki ini. Karena tanpa dukungan dan kehadiran daripada teman-teman semua pada channel yang saya miliki ini, tentulah channel ini tidak akan bisa untuk terus eksis, untuk berkembang dengan pesat ya, seperti itu. Karena teman-teman adalah penentu daripada channel-channel yang ada di YouTube ini ya. Dan saya sangat bersyukur sekali, sangat berterima kasih sekali, karena pada saat sekarang ini channel yang saya miliki yaitu Remember Me 74 itu sudah mendekati subscriber di angka 90-an ya. Ya, mudah-mudahan saja dengan segera bisa menembus di angka 100.000 subscribe ya. Jadi untuk teman-teman, saya mohon bantuannya untuk membagikan atau nge-share ya video atau konten yang saya upload ini, sehingga banyak teman-teman kita yang belum tahu menjadi tahu channel Remember Me 74 ini. Sehingga dengan begitu subscribe yang saya dapatkan akan semakin banyak, kemudian konten-konten yang saya bagikan juga akan semakin ditemukan ya, semakin ditemukan, sehingga dengan sendirinya nantinya channel atau konten yang saya bagikan ini akan bisa menghibur banyak orang ya, seperti itu. Oke, di dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan satu pengalaman ya, satu pengalaman di mana seorang sopir pribadi yang yang bekerja pada keluarga seorang dokter ya. Jadi tentu kita semua, teman-teman semua tahu bahwasanya seorang dokter itu sangat-sangat sibuk sekali dengan tugas-tugasnya. Apalagi seorang dokter spesialis kandungan seperti yang saya ikuti ini ya. Jadi bapak dokter yang menjadi majikan saya ini adalah seorang yang sangat sibuk, dikarenakan dia adalah seorang dokter spesialis kandungan. Dan tugas saya di sini adalah sebagai sopir atau driver yang mengantarkan istri daripada Pak Dokter ini ya, yang mana Pak Dokter ini berusia atau berumur 55 tahun. Kemudian istrinya itu yang bernama Bu Dewi ya. Bu Dewi ini berusia atau berumur 51 tahun.
Jadi awal daripada saya bisa bekerja di rumah Pak Dokter ini adalah berkat teman saya yang memperkenalkan saya dengan Pak Dokter ini, yang mana pada saat itu Pak Dokter ini sedang membutuhkan seorang sopir ya, dan setelah saya bertemu dengannya, kemudian saya bisa membuktikan bahwa saya ini bisa menyetir mobil. Ditambah lagi dengan saya bisa memberikan satu bukti, yaitu sebuah SIM ya, sehingga di sana secara otomatis si Pak Dokter ini bisa mengetahui bahwasanya memang saya ini bisa dan berpengalaman di dalam mengendarai atau menyetir sebuah mobil ya. Di sebuah mobil, karena mana mungkin kita menyetir langsung 2 buah mobil ya. Jadi seperti itu teman-teman. Karena kan kalau Pak Dokter ini lebih memilih untuk membawa mobil sendiri ya, terkecuali pada saat beliau ini tugas keluar kota, baru saya harus menemani atau mengantarkan beliau ya, dikarenakan untuk keluar kota mungkin beliau memerlukan waktu istirahat, sehingga mungkin pada saat atau di dalam perjalanan itu beliau bisa istirahat tidur di dalam mobilnya itu ya, dengan saya yang menyetirnya. Tetapi selebihnya saya itu lebih difokuskan, tugas utamanya adalah mengantarkan Bu Dewi ini ya, dikarenakan menurut Bapak, Bu Dewi ini usianya sudah 51 tahun ya, sehingga menurut Bapak biarlah ibu ini tidak terlalu capek ya, tidak terlalu capek untuk kemana-mana menyetir sendiri ya. Jadi seperti itu, sehingga saya mendapatkan tugas ya, mengantarkan Bu Dewi ini kemanapun dia atau beliau ini ingin bepergian. Dan tentu saja ini sangat-sangat menjadi satu pekerjaan yang sangat saya senangi ya, dikarenakan di satu sisi saya bisa berjalan-jalan dengan menggunakan mobil, apalagi mobilnya mobil mewah ya, tentunya mobil yang sangat nyaman sekali dikendarai ya. Karena ya kita tahulah namanya orang kaya, mana mungkin mobilnya yang tidak bagus ya, seperti itu. Dan Bu Dewi ini mempunyai 2 orang putri yang sudah beranjak dewasa ya, karena di usianya itu sekitar berapa itu ya, 21 dan berapa begitu, saya lupa ingat. Karena tetapi yang jelas putri-putri mereka ini sudah bisa menyetir mobil sendiri-sendiri, sehingga saya sangat jarang mendapatkan tugas untuk mengantarkan mereka pergi, terkecuali mereka ini sedang kurang enak badan, barulah
saya mendapatkan tugas tambahan untuk mengantar putri mereka ini. Tetapi itu tadi, selebihnya tugas utama saya adalah hanya mengantarkan Bu Dewi kemanapun beliau akan melakukan atau bepergian ya. Dan Bu Dewi ini orangnya sangat kalem sekali, apalagi dengan penampilannya yang sehari-harinya itu selalu menggunakan atau berhijab ya, seperti itu. Jadi ini adalah cerita part 1 ya teman-teman. Jadi tunggu di part berikutnya, pasti ceritanya ini akan semakin seru, semakin menarik untuk disimak. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.